Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Ibnu Ashadi, dari Program Studi Produksi Tanaman Pangan, jurusan Budidaya Tanaman Pangan, Politeknik Negeri Lampung. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil observasi saya mengenai prosedur kesehatan dan keselamatan kerja di industri pertanian. Baiklah, kita masuk ke profil industri. Pada kesempatan kali ini, saya melakukan pengamatan di salah satu industri pertanian yang terletak di Desa Totomulyo, RT 08, Dusun 2, Kecamatan Maibungur, Kabupaten Lampung Timur. Pabrik ini bernama Pabrik Padi Sarjono, yang merupakan industri yang bergerak di bidang pertanian, khususnya dalam penggilingan padi. Pabrik ini berdiri pada tahun 2002 dan sempat vakum atau tidak beroperasi selama 5 tahun, yakni pada rentang tahun 2008 hingga 2013. Pabrik ini beroperasi mulai dari pukul 13.00 waktu Indonesia bagian Barat hingga selesai. Yang artinya, dalam sistem jam kerja di pabrik ini, tidak ada penentuan jam kerja. Jam kerja para karyawan mulai dari jam 13.00 hingga pekerjaannya selesai. Di pabrik ini terdapat 2 karyawan, dan sumber tenaga dari mesin penggilingan padi menggunakan mesin diesel berbahan bakar solar yang setiap harinya menghabiskan 5 liter solar. Total jumlah hasil penggilingan padi setiap harinya tidak lebih dari 1 ton. Kemudian kita masuk ke potensi bahaya yang sangat mungkin terjadi di lingkungan pabrik. Yang pertama pada saat menghidupkan mesin, karyawan sering terkena fan belt. Kemudian yang kedua, keadaan ventilasi yang kurang baik dan terawat. Kurangnya sarana untuk pengangkutan padi, sehingga karyawan masih menggunakan cara-cara konvensional dengan cara memanggul padi, sehingga sangat berpotensi terjadinya kecelakaan kerja atau terpeleset. Kemudian, karyawan belum dilengkapi dengan alat pelindung dari kebisingan. Belum adanya pencahayaan yang cukup, dan belum adanya sosialisasi mengenai prosedur K3 pada setiap karyawan. Empat solusi dari permasalahan tersebut. Yang pertama ada sosialisasi prosedur K3 bagi setiap pekerja dan lingkungan pabrik. Hal ini bertujuan untuk memberikan edukasi bagi para pekerja khususnya untuk dapat melindungi dirinya sendiri dan orang lain dari potensi terjadinya kecelakaan kerja. Kemudian yang kedua, peningkatan fasilitas untuk meminimalisir terjadinya kecelakaan kerja. Hal ini dilakukan agar pekerja tidak lagi menggunakan cara-cara konvensional yang lebih berpotensi menimbulkan bahaya dan kecelakaan kerja. Kemudian yang ketiga, membuat jaminan keselamatan kerja. Hal ini bertujuan agar pekerja mendapatkan jaminan maupun asuransi bagi dirinya, baik itu dalam bidang kesehatan maupun jaminan hari tua, agar nantinya pekerja tidak lagi berat dalam memenuhi kebutuhan hari tuanya. Kemudian yang terakhir ada membuat jadwal pemeriksaan rutin pada tiap komponen mesin produksi. Cara yang keempat ini bertujuan untuk meminimalisir terjadinya kerusakan mesin pada saat proses produksi.
pastinya akan mengurangi ketidakefisienan para pekerja. Pemanfaatan limbah pabrik. Pada pengamatan kali ini, di salah satu pabrik padi, yakni pabrik padi Sarjono, pemanfaatan limbah pabrik digunakan menjadi 2 poin. Yang pertama digunakan untuk melapisi lantai kandang sapi. Kemudian yang terakhir ada pemanfaatan limbah pabrik. Kita tahu sendiri, limbah pabrik dari penggilingan padi, atau kita sebut saja sebenarnya. Kemudian yang terakhir ada pemanfaatan limbah pabrik. Pada pabrik Sarjono ini, limbah pabrik tersebut sering dimanfaatkan oleh para petani maupun para peternak untuk digunakan sebagai lapisan lantai kandang sapi. Agar apa? Agar kondisi kandang sapi tidak terlalu becek, sehingga dapat menimbulkan berbagai macam penyakit yang dapat merugikan peternak. Kemudian, pemanfaatan limbah dari penggilingan padi digunakan sebagai bahan bakar untuk membuat bata merah. Pemanfaatan yang kedua ini sangat lazim dan sangat banyak digunakan. Di Desa Totomoyo sendiri terdapat beberapa industri batu bata merah yang memanfaatkan limbah dari pengolahan padi tersebut atau sekam untuk dijadikan bahan bakar dalam pembuatan bata merah. Sekian dari presentasi saya. Di sini saya ada sedikit kata motivasi untuk kita semua, khususnya bagi para pekerja, untuk dapat mengutamakan keselamatan dan kesehatan kerja. Untuk keselamatan, lakukan apa yang benar, bukan apa yang mudah. Sekian dari saya. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum